Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ridhoillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Qala ta'ala tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada pagi ini kita melanjutkan materi pada minggu yang lalu yang masih berkaitan dengan memandikan mayit. Kemarin kita sudah masuk kepada kesunahan-kesunahan, baru nyampe ke nomor berapa kemarin? Nomor yang kelima, yang keempat. Yang keempat adalah tatyibu ra'sil mayyiti walihyatihi. Yang keempat, sunahan atau sunnah-sunnah dalam memandikan mayit. Antu thayyiba ra'sal mayyiti walihyatihi ba'da tamamil gusli bitibin bisyarti alla yakuna tib za'faran alla yakuna tibu za'farana wa ayyudha'a at-tibu 'alal a'dha'il lati yasjudu 'alaiha. Yang keempat adalah kesunahannya memberikan wewangian di kepala para si mayit dan janggot. Yang punya janggot, gimana kalau nggak punya janggot? Kasih nggak? Kasih aja. Kayak orang gundul umroh ataupun haji kan ada harus tahal, setelah sa'i harus tahallul kalau umroh. Nah, umpamanya gimana kalau nggak ada rambutnya, gundul? Mau gunting apa? Tetap dilaksanakan tahallul tapi dengan melewatkan apa? Gunting atau pisau cukur. Yang keempat. Itu juga mayit antu thayyiba ra'sal mayyiti wal hiyati ba'da tamamil ghusli. Tibin dengan yang wangi-wangi, tapi jangan dengan za'faron, jangan dengan za'faron. Di mana letaknya? Wa ayyudha'ati ba'alal a'dha'il lati yasjudu 'alaiha wa hiya al-jabha wal anfu wal yadani wa rukbatani wal qadamani. Jadi anggota sujud yang 7 gitu ya, itu yang sunnah untuk dikasih wewangian. Wakadha, mana yang 7 itu? Jidat, hidung, 2 tangan, kemudian lutut 2 dan dampal kaki. Begitu juga 2 mata, 2 telinga, dan juga ada di bawah watah ta'ibtihi, di bawah ketiaknya itu dikasih wangian. Wal afdalu ayyakuna tib kafuron, kafur barus, bagus. Sunnahnya pakai kapur barus. Wa hadza kullu dalam yakun mutalabisan bil ihram. Ini kalau jenazahnya atau mayitnya yang tidak dalam keadaan meninggalnya pakai ihram. Kan?
Jangan pakai wangian. Wa illa fala gitu. Itu masalah sunnah yang nomor 4. Itlaqul bukhuri indal mayyiti wa tajridihi min thiyabihi indal ghusli. Yang kelima, itlaqul bukhur. Jadi apa namanya? Mensemerbakkan bukhur. Bukhur itu yang biasa kita bakar. Wangian kalau kita lagi baca maulid, gitu kan? Tuh, bukhur yang itu. Indal mayyiti, di dekat mayit. Wa tajridihi min thiyabi indal ghusli. Ya. Kemudian kalau tajrid itu artinya mengosongkan dari mujarrad. Artinya ya jenazah kalau lagi dipandiin, lagi dimandikan, bajunya yang dipakai itu harus dicopot. Cukup apa namanya dihalangi oleh kain yang menghalangi kepada terlihatnya aurat. Yang kelima, sunnah untuk apa namanya kasih wangian yang bukhur. Yang kelima, khamisul mandubat itlaqul bukhuri indal mayyiti. Itu. Tapi ada yang mensunahkan, ada yang enggak. Ya kalau mau ya silahkan. Kalau ada juga, kalau enggak ada, gitu kan. Kalau pendapat madhab Malikiyah malah yundabu itlaqul bukhur, enggak disunahkan. Tuh. Ya intinya apa namanya? Kalau pendapat madhab Hanafi mah yundabu itlaqul bukhuri fi salasati mawadi'a. Boleh tuh. Jadi biar semerbak wangi di dekat mayit itu. Yang pertama adalah inda khuruji ruhil mayyiti, ketika mayit sudah pasti dia meninggal. Sudah ada wewangian. Tapi jangan kayak pakai tapi wanginya jangan wangi menyan. Menyan hitam, menyan arang, pakai wangi bukhur aja. Bukhurnya bukhur Malikul Bukhur, bukhur Maghribi, bukhur Sulaiman, banyak bukhur yang enak-enak. Karena makan bukhur macam-macam bentuknya, ada yang bentuk piramid, ada yang panjang, hio, gitu kan. Jadi jangan salah milih. Tapi jangan bakar juga, ada rokok lisong yang sudah gini pak, sudah jempol kaki, itu juga ada yang wangi. Jangan pakai itu, pakai minyak wangi aja mungkin bisa dibakar. Minyak wangi kasih ditempelin ke tisu dibakar. Kalau nggak ada bukhur yang bagus. Kalau madhab Hanafi itu sunnah. Kapan? Indah khurujil mayyit, indah khurujiru hil mayyit, ketika orang itu udah meninggal. Kapan waktunya? Yaitu famatatayaqona mautuhu yudau ala makanin murtafi'in saririn au dakkatin atau dukkatin. Di mana jenazah itu kan kalau sudah meninggal kan baiknya kesunahannya itu disimpan atau diletakkan di tempat yang tinggi, enggak di bawah gitu. Meninggal. Itu kesunahannya. Kalau madhab Hanafi begitu. Jadi ketika keluarnya ruh dari seseorang, artinya dia sudah benar-benar meninggal. Pamata tayaqona mautu yudau ala makarin murtafi. Kemudian atau di meja. Kalau di kampung itu biasanya di meja, di kampung saya itu ada meja khusus. Tapi saya lihat di sini seringnya ya di bawah, di lantai. Kalau di lantai kayaknya orang lewat gitu kayak kurang apa namanya? Kurang adab lah gitu. Kayaknya mayit ngegoler di bawah itu kayaknya nggak enak dipandangnya. Yang bagus itu
saririn atau ala saririn ala makanin murtafiin, entah itu pokoknya mah yang tempatnya mah apa aja dah gitu, mau meja mau dipan gitu. Kemudian bukhur wa qabla wad'ihi alal makanil murtafi'i bi bakhri dzalikal makan. Yubkharu dzalikal makan. Jadi tempat itu pokoknya mau disimpan si jenazah di pan ini. Kemudian di bawah itu ada. Udah sekarang mah udah kita tahu semua lah bukhur sekarang mah udah nggak aneh. Kalau dulu bau semerbak bukhur itu kayaknya ada sesuatu yang sakral, punya makna dan nilai-nilai mistik pokoknya pada. Ya emang wangian, Rasulullah juga pakai wangian. Karena itu juga ada dari minyak lah intinya mah. Gitu. Jadi berapa kali ya dikelilingin gitu, dikelilingin. Makanya ya kenapa kita ketika kita mau dikelilingin itu sunnah itu. 5 kali keliling gitu. Di antudarol mujmaratu. Jadi al mubakharatu yaitu yang pakai bara itu Pak, yang baranya bulat itu. Yang baranya bulat bakar dulu, kemudian bukhurnya itu dipakai bara. 3 kali atau 5 kali. Caranya bi antudarol mujmaratu. Jadi diputarkan si bara itu diputar. Di mana haulas sariri, di sekitar sarir. Sarir itu dipan. Kalau ini kita mah amben apa amen Pak? Bahasa kita amben ya. Atau yang ketika sudah nanti itu mah ketika dalam kaifiah membawa jenazah. Setelah membawa jenazah, ya dengan itu juga namanya, kalau di kampung saya namanya katil Pak. Itu yang di bawah apa namanya yang buat bawa jenazah? Apa namanya apa Pak? Keranda ya. Keranda. Kalau di kampung saya katil namanya. Nggak tahu kok ada katil. Sunda itu Sunda katil. Keranda sarir. Tapi itu jangan salah Pak, itu bicara dia tiap hari. Ada. Bahasanya apa? Ungdur ilayya bi aklik anal muhayya linaklik. Itu bicara itu. Keranda itu tiap hari bicara supaya dilihat, supaya dipikirkan. Anal muhayya linaklik anasarirul manaya kamsaromitli bimitlik. Itu coba pikirkan, bagaimana tuh sunanya? Kalau sunanya mah pikirkan ku aranjen, sunanya. Coba kalian pikirkan aku yang dipersiapkan. Ini tuh bahasanya begitu. Untuk mindahkan kalian ke tempat yang menakutkan. Itu keranda itu ngomong tiap hari Pak. Yang benar ya percaya nggak percaya. Cuma itu bahasanya para ulama. Kayak bahasa burung. Karena apa? Setiap apapun kan ada cara komunikasi dengan Allah. Itu kan? Sabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kayak ayam yang apa namanya? Pagi-pagi berkokok. Yang sebelum subuh menjelang fajar, itu kan ada maknanya. Pokoknya mah bunyi berkokoknya ayam di pagi hari itu intinya mengingatkan manusia, orang-orang yang lupa kepada Allah, yang mautul qalbi, yang hatinya mati. Justru bencana yang besar itu adalah mautul qalbi, matinya hati. Makanya diingatkan oleh ayam pagi-pagi supaya subuhnya enggak jam 8 atau jam 7 supaya enggak kesiangan intinya. Jadi saya masih ingat dulu seorang kiai
di kampung itu. Jadi bunyi itu ada di Tanbihul Ghafilin, kitab Tanbihul Ghafilin, mengingatkan orang-orang yang mati. Kungkurubu kan gitu bunyinya. Itu artinya ayyuhal ghafilun udzukurullah, wahai orang-orang yang lalai, udzukurullah, ingatlah kepada Allah. Ada maknanya. Kayak ini sarir sama. Ungdur ilayya bi'aklik annal muhayyalinak ana sarirul manaya kamsaro misli bimislik. Artinya itu, coba kalian lihat, kalian pikirkan dengan pikiranmu, dengan akalmu kan itu. Anal muhayyalinak, aku ini disiapkan untuk memindahkanmu. Itu kata keranda gitu. Anal muhayyalinak ana sarirul manaya, aku ini sering membawa orang-orang yang tempatnya, kerandanya. Ya simpelnya mah, aku yang dipersiapkan untuk memindahkan kalian ke tempat yang menakutkan, mengingatkan kita. Kalau bicara kematian, bicara jenazah. Nah, kita kembali bahwa disunahkan di haulas sarir, di mana jenazah ditempatkan di dipan atau di meja, itu diputarkan bara yang di atasnya ada bukhur, biar semerbak gitu. Biar semerbak 5 kali cukup kelilingin gitu kan. Khamsan aw sab'an, salasan aw khamsan aw saban, mau 3 kali berputar. Atau kayak tawaf, tawaf kan 7 putaran, silahkan, yang penting ganjil. Yang keenam, ayu jarrodal mayitu inda ghusli min thiyabihi ma'ada satirul aurat. Yang keenam itu tadi, kalau bahasa menelanjangi ya kayaknya nggak enak, melepas lah gitu ya, melepas pakaiannya ketika dimandikan, kecuali pakaian yang menutupi aurat. Emang ada cara-caranya, memandikan itu nggak sembarangan. Bahkan ada sifat orang yang memandikan, harus sikoh. Kalau yang kata Pak Haji mau udah profesional dah di bidang permandian mayit, gitu. Harus yang profesional, termasuk mengkafani mayit. Kita ini kan belum tentu bisa ini ngafani mayit, Pak. Membungkus mayit, bikin bajunya belum tentu bisa kan. Makanya ada pelatihan mengkafani mayit, kafani jenazah. Diyundabu tagsilul mayyiti fi qamisin raqiqin la yamna'u wusulal ma'i, yang penting menutupi auratnya. Atau kalau mazhab Syafi'i mah yundabu tagsilul mayyiti fi qamisin raqiqin la yamna'u wusulal ma'i, yang penting ditutup aurat itu yang tidak menghalangi sampainya air. Berarti kain yang air itu bisa tumpah tetap ke situ. Nggak masalah dipakein baju, nggak masalah, tapi bajunya yang longgar. Kalau memang tadinya pakai baju yang memungkinkan bisa ini memandikannya, bisa, katakanlah orang si jenazah itu pakai baju yang longgar, pendek, pamannya bisa masuk. Tapi kan susah, yang pasti tetap dicopot bajunya. Fa in amkana ayyadkhula al-ghasilu yadau fi kamil wasi, yang pasti dilepas.
diganti. Nah, ketika memandikan yang penting tertutup aurat. Makanya ada yang menutupi, ada yang megang, biasanya pakai kain sarung, kain samping kalau di kampung, samping batik biasanya dipakai. Sini ada yang megang, sini ada yang megang, sini ada yang mandinya. Tetap auratnya harus tertutup. Nah, setelah itu beres. Ada kesunahan lagi sebenarnya. Disunahkan itu diwuduin dulu sebelum dimandiin. Sebelum dimandikan itu wudu dulu. Seperti halnya kita mau mandi janabah. Bahwa apa, mandi janabah wudunya setelah mandi apa sebelum mandi? Sunnahnya mandi janabah itu apa? Antaranya adalah berwudu dulu. Sama seperti jenazah juga sama. Ya, wuduin dulu. Mana wudunya? Nawaitul wudu'a lihadal mayyiti. Tergantung jenazahnya. Kalau perempuan lihadihil mayyitati. Jadi diwuduin dulu. Kama yudha'ul hayyu kama yatawaddaul hayyu ingdal ghusli. Bagaimana bacanya madah? Yang penting dipahami. Ingdal ghusli minal janabati illal madmadata wal istinsak. Terus gimana? Suruh kumur-kumur enggak? Ya enggak usah namanya. Kumur. Tapi ada juga yang bolehkan dikumur, artinya simbol gitu. Pakai apa namanya? Mungkin pakai kayu apa namanya yang suka pakai ini, Pak? Ya? Ya kayu siwa kan bisa syarah. Kama yatawaddaul hayyu indal ghusli minal janabati illal madmadata wal istinsak. Fa innahuma la yuf'alani fi wudu'il mayyit. Nah, jangan, enggak usah. Ntar malah ini paling-paling ya si apa namanya yang memandikan itu pakai sarung tangan yang tipis untuk membersihkan kotoran-kotoran itu. Alasannya apa? Li alla yadkhulal ma'u ila jawfihi fayasra'u fasaduhu. Jadi jangan sampai air masuk ke hidung, mulut. Menjadi sebab apa? Fayasra'u fasadu, mempercepat rusaknya jenazah. Coba apa umpamanya ada ikan yang mati di air aja, itu kan cepet ini, cepet rusak, cepet hancur. Karena air juga punya ada zat asamnya kan ya Pak ya. Air hujan itu zat asamnya lumayan. Makanya ikan itu kalau habis apa? Ikan di kolam kena hujan itu biasanya banyak yang mabuk karena zat asamnya tinggi. Makanya dalam teori perikanan itu kalau habis kehujanan kita punya empang umpamanya kasih garam kasar. Cuma soal perikanan. Jadi li alla yadkhulal, jadi enggak sunnah untuk di istinsak dan madmadah, enggak usah. Wudukan aja. Itu kan sunnah ini. Yang pasti yang pokok-pokoknya aja, yang fardu-fardunya. Wali wujudi masaqatin fi dzalik, dan memang susah mau ngumur-ngumurnya gimana. Kalau kumur-kumur itu kan harus dikeluarkan. Kemudian itu madmadah namanya. Istinsak kan harus dikeluarkan, air disedot kemudian dikeluarkan. Ya bagi yang hidup iya. Wudu. Ya si mayit gimana? Tiba-tiba oleh dimasukin air kan bukannya nanti keluar lagi malah ke dalam. Ya kalau keluar lagi berarti mayitnya hidup lagi, Pak. Ya kan? Langsung pas dimasukin air sama yang hidup, pas disebringin, oh berarti hidup lagi dia. Matinya bukan mati beneran, dia mati suri berarti. Nah itu.
liwali wujudi masyaqqatin fi walakin yustahabu ayulaffa al-ghasilu kharqatan ala sababati wa ibamnya itu tadi. Jadi yang disunahkan itu si yang memandikan itu melapis dengan kain yang lembut ala sababatihi wa ibhamihi itu. Kemudian membasahi wa yuballi atau wa yabulluha bil ma'i gitu. Membasahi dengan air kemudian mengusap-usap gitu. Mengusap-usap giginya. Tsumma yamsahu biha asnanal mayyiti walat satihi atau walit satihi wa man khoraihi susah bacanya atau min khoraihi bisa. Jadi mengusap-ngusap dengan kain yang lembut itu yang dipakai di telunjuk dan di jempol tangan gitu untuk menggosok-gosok giginya, kemudian gusinya, kemudian minkhor itu lubang hidung. Dan dengan cara seperti itu, dengan menggunakan kain itu, kedudukannya sama seperti berkumur dan bermadmadah atau beristinsyak. Ya caranya itu tadi, orang wudhu aja membasuh kain. Yang pasti kan caranya seperti wudhu biasa, seperti wudhunya orang yang hidup. Ya Syafi'iyah juga itu yudha'u bimadmadatin wastinsakin wa an tunadziba asnanahu wa min khorai bil kharqati. Jadi bagi ya, jadi dengan kain, enggak dimasukkan airnya ke si jenazah atau ke si mayit, tapi dengan cara yang memandikan itu menggunakan lapisan kain yang lembut untuk membersihkan giginya, membersihkan gusinya, kemudian untuk berkumur, beristinsak ya, dengan simbol. Jadi membersihkan mulutnya dan membersihkan telinganya, hidungnya itu fi maqamil istinsaki wal madmadati, sama seperti dia berkumur. Artinya tetap mendapatkan kesunahan di dalam mewudukan si mayit atau si jenazah. Nanti ada yang makruhnya, kemakruhannya. Hanya di kampung itu kalau pas bawahnya kan suka ada di jenazah lagi digotong, keluarganya suka didatengin, suka ada yang lewat ke bawah ya gitu ya. Jadi di rumah di kampung itu emang ada itu. Iya, termasuk anak-anaknya pokoknya yang ditinggal gitu. Wah, terus balik lagi gini. Itu ada ternyata, bukan tidak ada literasinya, bukan tidak ada dasarnya ada. Nanti kita pas membawa mayit gimana, bahkan cara menggotong itu harus berapa orang, walaupun memang disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau mayitnya yang gemuknya sampai 1 kintal kan repot urusan, harus berapa orang gitu kan. Yang pasti depan, tengah ini itu. Nah, ada juga yang harus di bawah jenazah itu, nanti kita prakteknya pas babnya, pasalnya. Jadi untuk yang memandikan juga harus sikoh. Sikoh di sini berarti harus ngerti, Pak. Harus paham, jangan asal memandikan. Jadi amil otomatis sudah praktek mengkafani, sudah praktek memandikan mayit. Agar apa? Kaya stofil goslu wa yasru ma yarahu min su'id.
Nah, supaya apa? Ya supaya memenuhi. Supaya terpenuhi mandinya. Kemudian harus menutupi sesuatu yang ma yarahu min su'in. Katakanlah nih si Amil ini yang memandikan itu cerita, "Oh, saya mandiin ini, dia ternyata bekas bisunya di sini," diceritain gitu. Itu enggak sikoh namanya. Wa yudhiru ma yarahu min hasanin. Ya kalau yang bagus-bagus silahkan. Jadi menutupi sesuatu yang buruk di fisik, yang jelek di fisik si mayit. Kemudian menceritakan yang baiknya aja. Contoh, fa in ra'a ma yu'jibuhu min tahalluli wajhil mayyiti wa tibi raihatihi wa nahwi dzalik. Jadi boleh menceritakan sesuatu yang mengagetkan dia, yang bikin dia takjub, kagum lah ya. Seperti mana? Min tahalluli wajhil mayyiti wa tibi raihatihi. Dari bercahayanya wajah si mayit boleh cerita. Yang buruk-buruknya mah jangan diceritain. Baik. Wati biroi hati dan wanginya apa? Wanginya si mayit. Bau wanginya si mayit itu bawa cerita. Wah, lagi mandiin ini mah. Wangi. Ya itu ada buhur kan. Makanya harus ada buhur supaya menutupi ketika bau amis, bau begini kan mungkin ada jenazah. Apalagi yang kalau jenazah yang sudah apa namanya, yang meninggal nggak ketahuan, kan juga ada membau gitu. Saya juga kan sering turun ke makam ketika ngangkat itu, kan ada aja bau amisnya, bau darah gitu. Karena bisa jadi ketika sudah dimandikan, bahkan ketika mau dikubur, diletakkan itu ada aja atap kotoran yang tempel, seperti keluar darah dari hidung gitu kan, itu juga ada. Itu nanti bagaimana secara fikihnya ketika keluar najis dari seorang mayit padahal itu sudah dimandikan. Makanya ya kadang-kadang kita makanya benar Imam Ghazali, kalau pengen lembut hati, tenang hati dan lembut hati, hatinya penuh kelembutan, itu harus sering mengingat mati. Imam Ghazali nyuruh mengingat mati itu 20 kali sehari semalam. 20 kali. Ada salah satu seorang ulama termasuk Harun Ar-Rasyid itu ada seorang ulama yang nggak pernah tidur. Kenapa? Mau tidur takut mati. Mau makan ikan mati, akhirnya nggak makan lah, kita nggak bisa begitu ya. Makanannya makan tapi ingat mati gitu aja. Kalau mati nggak mungkin ikut makan kan gitu. Jangan kayak sholat ingat makan, balik makan ingat sholat. Kita juga sama, makan ingat mati mah tetap. Tapi cuma bukan ingat doang gitu, apanya? Yang paling penting adalah persiapan. Makanya kita segala sesuatu itu sebenarnya punya nilai ibadah di hadapan Allah. Yang kelihatan amal di dunia bisa menjadi amal akhirat. Bapak-bapak kerja, berangkat pagi, pulang sore atau malam, mengejar dunia, tapi punya nilai akhirat ketika niatnya untuk, ya memang niatnya kita untuk nafkah keluarga, itu menjadi ibadah. Soal niatnya itu boleh diceritakan hal-hal yang baik. Bainau yustahabu lahu ayatahaddasa bihi ilan nas. Boleh itu mah dia ngomong-ngobrol, bicara kepada orang.
posisi lagi mandiin si A gitu. Wangi semerbak, wajahnya bercahaya, kan suka ada yang cerita begitu ya, dia mah kayak orang tidur meninggalnya, suka ada yang begitu. Guru saya itu meninggalnya itu namanya anggota tubuh Pak lemes, gini-gini, sehari semalam enggak kaku. Saya mulai dari rumah sakit sampai saya ke bawah mengangkat itu masih lemes. Saya yang buka itu masih lemes. Ketika ditempelin ke dinding apa namanya itu, kalau yang buat ngadep itu namanya, kalau di kampung kan ada namanya dinding ari-ari apa namanya, bukan. Nah itu lemes, wajahnya tenang kelihatannya gitu. Dan ada ciri-ciri husnul khotimah dan ciri-ciri sulul khotimah. Ya kita mah kalau tahu sebenarnya nggak usah tahu sih, tapi harus tahu juga sih. Kalau tahu entar ngelihat jenazah, wah ini ciri sulul khotimah ini, gampang memvonis orang. Tuh. Kan ini kalau beloknya kemana nih mukanya, ini ciri husnul khotimah. Kalau belok ke sini ciri sulul khotimah. Wah, padahal mau orang lagi sakit leher, nahan leher mungkin pinggir ke sini. Akhirnya pas itu meninggal, sehingga diceritainya apa? Wah ini mah ciri sulul khotimah ini. Salah juga gitu. Artinya bukan jaminan, udah husnul khotimah urusan Allah, tapi memang ada ciri-cirinya. Wa inau yustabu ayatahadasa bi ilan nas wa in ra'a ma yakrahu minnat niraihatin, umpamanya yang memandikan itu melihat sesuatu yang tidak disukai, contohlah baunya mayit, kemudian au taqti bi wajhin, mengkerutnya wajah, mengkerut gitu. Tuh lam yajuz lahu ayyatahaddasa atau ayyutahaddatsa bihi, tidak boleh diceritakan cerita yang baik-baik. Maunya kita kalau habis nyolatin, mau yang tukang mabok kayak mau tukang apa kayak, yang penting muslim disolatkan di masjid, pasti yang ngimamin ngomong apa Pak? Asyhadu nabi anna hadal maiti khair, pasti khair. Pasti khair, nggak ada yang qabih, nggak ada, semua ngomong khair Pak. Karena itu rojaan, satu husnudzon kepada Allah, itu rojaan, ada harapan dalam kalimat itu sehingga menjadi doa. Itu khair itu boleh mau ke masjid, nggak pernah ke masjid, disolatin di masjid, dan ini khair gitu kan. Ya emang harus khair, yang penting muslim dah, itu udah. Sekarang suka ada tanggung jawab enggak nanti di akhirat, ngomong khair tanggung jawab. Kan dia tukang mabok umpamanya, tukang mabok kan kita tahu, nggak tahu ketika dia mau meninggal tobat kan, bisa jadi gitu. Kan gitu, husnudzon kepada jenazah mah, kepada mayit harus husnudzon. Udah baik aja dah. Terus kalau udah jelas-jelas meninggalnya lagi nyekek botol, gimana itu? Husnudzon apa suudzon? Udah jangan husnudzon, jangan suudzon, udah biasa aja. Itu banyak terjadi. Ada yang lagi nyimeng mabok gitu kan, sampai ya itu biarin aja. Urusan dirinya. Tetap kita mah berprasangka baik kepada Allah. Allah Maha pengampun. Belum tentu mungkin secara syariatnya dia pas begitu. Terus pertanyaannya lagi, tapi nyekek botolnya mau minum brandy-nya umpamanya atau minum intisari gitu kan. Nah, sekarang macam-macam minuman Pak, ada cimeng, intisari gitu ya, intisari gitu kayak teh gitu kan. Cuma kita belum nyobain juga. Tapi baca bismillah dulu. Gimana ceritanya itu? Menggunakan bismillah ketika orang mau minum minuman keras, kira-kira gimana itu Pak? Sama kayak orang mau nyolong, tapi bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, nyolong saya. Ya itu ada nanti dihukum
membaca bismillah, tempatnya di mana, waktunya di mana. Kamu sunatan aja, Allah Maha Pengampun. Sebab yang menghakimi itu Allah, bukan kita. Kayaknya kita, ya Allah. Kadang-kadang saya suka ini Pak. Ya bapak-bapak juga yakin berpikir ketika apa kita mengikut mensolatkan mayit. Banyak yang nyolatin, karena kita suka mikir, lagu antar mati banyak begini orang, gitu kan? Yang nyolatin, yang ngedoain. Gitu. Ya berpikirnya ke sana. Tapi ketika memang ya tergantung amal, Allah yang menggerakkan orang mau nyolatin kita, kan gitu. Wa yundabu ayyujab pipa itu. Badanal maiti ba'dal gusli hatta la tabtalla akfanuhu. Tolat tabtal. Ya dikeringkan, dilelap. Ya kayak kita lah habis mandi pakai handuk kan gitu ya. Itu sunan kesunahannya. Yang penting ya jadi tafakkur. Bagi amil ini mah ngaji khusus bab biasanya amil yang harus tahu cara-caranya. Buat kita adalah menjadi tadzkirah. Tadi kita diingatkan oleh keranda tiap hari. Cuma kedengeran, ya repot kita. Lewat keranda terus kita dengar suaranya, wah lari kita. Repot juga ya kita salam masuk ke area pemakaman. Assalamualaikum daro qaumin, kan gitu ya. Antum salapun wa nanu insyaallah taala bikum lahikun. Terus ada yang jawab waalaikumsalam, lari apa kagak? Makanya ada baiknya kita nggak tahu, nggak denger gitu. Makanya keranda ada baiknya kita, cuma kan ada orang yang suka pengen ngelihat hal-hal yang gaib lah bahasanya gitu kan. Sekarang apa hebatnya? Biasa aja. Ya, dan ngelihat malari, lari lagi pikiran gitu, ada yang datang, ya lari juga, katanya pengen. Kayak kita salam, makanya meyakini kenapa? Ketika kita harus salam, ya yang pastikan kita mendoakan ahli kubur, gitu kan. Dan ketika ada orang yang berziarah mengucapkan salam, Allah memberikan kemampuan kepada ahli kubur untuk mendengar sesuatu yang dilakukan oleh orang yang hidup. Jangan sampai kita mengharamkan ziarah. Di mana inti ziarah itu? Kuntu nahaitukum ziyaratal qabri gitu. Fazuruha. Rasulullah awalnya melarang, tapi ada alasan kenapa Rasulullah melarang berziarah. Tapi setelah nggak lama setelah melarang itu, mungkin melihat mentalitas atau psikologis daripada orang-orang yang disampaikan kalimat itu, jangan berziarah, mungkin karena orang lemah, seperti kan perempuan karena lemah mentalnya, sehingga tidak disunahkan untuk mengiring jenazah ke sampai pemakaman. Tapi sekarang mah kan justru yang banyak yang ngiring ke pemakaman kebanyakan wanita-wanita pakai gamis-gamis hitam, ya kan? Itu yang menangis-nangis itu sebenarnya nangis-nangis itulah yang sebenarnya jangan. Wanita ziarah. Di mana intinya? Fazuruha fa innaha atau fa innahu tadzkiratul maut. Mengingatkan kematian ziarah. Bukan minta. Karena suka ada Pak yang minta. Mbah, gitu kan? Kayak begitu. Doain saya ini mau hajatan, mau pesta biar berkah. Itu salah. Lupa Allahnya dilupakan. Mintanya tetap kepada Allah, jangan langsung kepada, hanya sebagai perantara wasilah dari ziarah, dari amal yang kita lakukan keberkahan itu. Makanya ada perantara itu. Kita ziarah itu bukan meminta kepada orang yang sudah meninggal.
penghormatan dan adab kita bersilaturahmi, kan gitu. Ziarah itu kan berkunjung, arti berkunjung. Kayak kata Nabi, manzaro aliman, barang siapa yang berkunjung kepada orang alim, maka anama zaroni, seakan-akan dia berkunjung kepadaku, itu kata Nabi. Itu saya kira kesunahan-kesunahan. Ada pertanyaan? Masih ada setitik waktu. Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Ya, ya Pak, enggak? Yang mana dulu? Bapak dulu sih. Untuk penanganan wanita yang sedang hamil meninggal kecelakaan itu penanganannya. Wanita yang sedang hamil, ya, kemudian meninggal. Oh iya. Artinya pemakamannya. Bukan itu. Ya, itu harus menanyakan kenapa dia harus dioperasi itu pada tubuh. Oh iya. Oh iya. Ketika kalau dioperasi malah tidak. Jadi itu dimakamkan langsung dengan itunya. Ya, dengan janinnya. Dengan janinnya. Harus dimakamkan. Ya, kalau sudah meninggal di dalam, memang ada sebagian kaul. Karena apa? Kalau dioperasi justru tidak menyakiti kepada si langsung dimakamkan. Itu nanti ada pembahasan khususnya ada. Jadi masalah si janin itu langsung aja dikubur dengan si ibunya. Berarti kalau misalnya kondisinya janin itu masih hidup itu langsung ikut dimakamkan. Nah kalau diyakinkan, nah itu beda lagi masalah. Kalau diyakinkan menurut ilmu kedokteran bahwa dia masih hidup, itu harus dioperasi. Karena harus dioperasi. Kalau makanya harus ada, nah makanya kan ada orang yang ketika meninggal itu kan suka manggil dokter, Pak. Memastikan, kan kita kadang-kadang suka megang di sini, gitu kan? Terus megang di sini. Nah, pastikan dengan ilmu kedokteran. Hatta yatayakonal mautu. Nah, kalau memang hasil deteksi atau analisa kedokteran ternyata si janin ini masih hidup. Nah, kalau dikubur langsung berarti kita termasuk membunuh. Nah, itu. Makanya alternatifnya ada. Kalau memang sudah meninggal di dalam, ketika dioperasi kita nggak memungkinkan. Memungkinkan sih memungkinkan karena ada alatnya, tapi tidak nantinya. Tapi kalau yakin bahwa itu masih hidup, itu mau tidak mau harus dioperasi lah. Gitu. Itu bab masuknya nanti bab operasi. Bab ibu melahirkan, ya, ya boleh, enggak? Ya, Mbak Haji. Ada orang yang merawat jenazah ya. Iya. Ini urusannya orang yang hidup. Iya. Tapi bagi si mayat sendiri, jenazah sendiri kalau dia tidak dirawat dengan elok, jadi mayat ini nggak mengaruh apa atau bagaimana sudah dari segi si mayatnya gitu. Oh iya. Iya. Kalau si jenazahnya sih nggak masalah. Justru ini amal buat orang yang hidup. Gitu. Artinya ini adab dan etika bagi yang hidup, bagaimana menghormati dan mengurus orang yang sudah meninggal. Artinya tetap melakukan kebaikan dengan cara-cara yang diatur dan sesuai norma-norma yang ada. Bagi jenazahnya, ya mohon maaf, bagi ruhaniyahnya ketika tidak diperlakukan dengan baik dan tidak diperlakukan dengan secara benar, secara aturan, ya kembali kepada soal ruhaniyah, Pak. Ruhnya itu melihat, memandang jasadnya. Ketika dia dimandikan, ruhnya itu melihat. Ruhnya itu melihat. Terus apakah rasa sedih itu
rasa yang dirasakan itu fisik apa ruhaniyah, Pak? Ruhaniyah yang merasakan. Makanya ada sebuah gambaran bahwa gimana gambarannya orang yang disiksa di alam kubur. Di gambarannya dalam hadis Qurtubi diibaratkan orang yang bermimpi. Badannya ada di situ, tapi dia merasakan sakit. Ketika kita bertemu dengan sesuatu yang menakutkan, pasti di sana dalam mimpi kita punya rasa takut. Berarti apa yang merasakan? Jasad apa ruh? Ruh, Pak. Nah, makanya kenapa ada aturan memandikan harus pelan-pelan? Itu adab atau etika orang yang hidup, dan memang harus profesional orang yang memandikannya. Harus tahu caranya. Itu etika. Ada keindahan komunikasi antara yang hidup dengan yang sudah meninggal. Karena yang hakikat yang mati itu fisiknya. Yang mati itu fisiknya. Yang justru karena tidak berfungsi itulah kemudian diurus sama yang hidup. Tuh. Tapi ruhnya nggak mati. Dia melihat, dia memandang siapa yang datang, siapa yang memandikan, dia tahu, Pak. Makanya harus ada cara-cara. Makanya kenapa agama mengatur sedemikian rupa untuk memperlakukan jenazah atau mayit yang sudah ruhnya melihat. Kalau fisiknya mah nggak ngaruh gitu, nggak ngaruh. Terus konsekuensinya ketika orang yang memandikan tidak memakai aturan, ya berarti kan tidak mendapatkan kebaikan. Yang hidup kan tidak mendapatkan kebaikan dari apa yang dia lakukan ketika tidak sesuai dengan aturan yang ada, atau menyalahi aturan lah gitu. Atau sesuatu yang sunnah tidak dilakukan, berarti dia tidak mendapatkan kebaikan dari yang sunnah. Kayak tadi orang memandikan jenazah, ya, ketika melihat aib secara fisik tidak boleh diceritakan kepada orang. Berarti kan ada etika, ya kan? Padahal nggak masalah yang diceritain udah kagak tahu bahasanya kan gitu ya, kagak tahu. Tapi yang tahu apanya? Ruhaniyahnya. Tuh. Ya kalau nggak ada rumah kita nggak tahu. Kayak kita juga. Saya ceritain keburukan orang. Apa yang merasakan? Sedihnya, marahnya itu apa emang? Ruhaniyah, jiwa kita. Fisik mah ketika ditempel baru berasa. Ya seperti itu Pak Ji. Jadi ada, itulah etika yang diatur atau akhlak bahasa ininya, ada akhlak yang hidup kepada yang meninggal. Termasuk hewan Pak. Makanya kenapa kalau orang bawa mobil nabrak kucing Pak, itu kucing sedemikian dihargai kan? Iya kucing. Kenapa? Takut. Itu mah takut kewalat itu. Katanya ke orang kalau nabrak kucing suka apa Pak? Suka sial ya gitu. Ya nggak tahu juga. Ya emang waktu lagi nabraknya aja udah sial gitu. Jadi setelah nabrak kucing katanya sial, takut kewalat sama kucing. Memang ada kucing. Ini dakhalatil mar'atu fi hirratin. Ada kisah seorang wanita masuk neraka itu gara-gara kucing, Pak. Gara-gara kucingnya kenapa? Kucing itu biasanya kan suka dikurungin Pak kalau di kampung. Di kampung itu namanya ranggap. Ranggap gitu. Bakul, tapi bakul yang bolong tuh. Sampai 3 hari 3 malam nggak dikasih makan. Nah si wanita itu meninggal masuk neraka katanya dalam satu riwayat itu gara-gara kucing. Makanya orang kalau habis nabrak kucing nggak ada yang kabur, nggak ada. Masih nabrak orang masih ada yang kabur Pak. Tapi kalau nabrak kucing nggak. itu kenapa ya? Kalau nabrak orang dia nggak takut sial. Tapi kalau nabrak kucing takut sial. Kan ada yang orang tabrak lari, tapi kalau nabrak kucing nggak lari dia. Kubur diambil gitu. Nah ini paradigma ya, paradigma. Gitu.
Ya, saya kira itu. Apapun kita punya etika, makanya ada akhlak dengan diri kita, ada akhlak dengan orang tua, akhlak ke bawah, ke atas, akhlak kepada Allah, dan akhlak dengan alam. Apapun itu, kayak kita mau motong pohon, kita tidak sembarangan motong pohon, tetap kita pamitan dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun itu hak untuk dipotong, kayak kita hewan, hak untuk dipotong, itu juga kita dengan menggunakan aturan yang dibolehkan agama, dengan menggunakan asma, menyebut asma Allah. Sekian dari saya, ada kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.